wabarakatuh. Tong 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 tong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam edisi siaran langsung. Judulnya adalah Temukan Dulu Tuhan di Dunia, Tuhan yang zahir, Tuhan di zamanmu sendiri, baru engkau bisa ketemu Tuhan di akhirat. Kenapa kok setiap taklim ma'rifat bikin video selalu ada seluruh salam? Salam untuk saudara Hindu, salam untuk saudara Kristen, salam untuk saudara kebatinan, salam untuk saudara kejawen. Biar berhala dalam dogmamu yang orang Islam yang menganggap Islam itu paling benar, padahal Islamnya yang belum tentu itu maksudnya. Orang kenapa kok harus pakai salam yang selain agama Islam? Salam itu doa selamat. Nah, bagi semua orang. Islam masih ngasih itu rahmatan lil alamin, tidak sempit seperti pikiran-pikiran Islam yang belum tahu, belum jelas juntrungnya. Islam itu mestinya lewat makrifat, bukan Islam yang dogma, keyakinan, kepercayaan, akal. Makanya banyak yang protes di komen-komen di uren saya. Kenapa kok harus pakai salam-salam kayak gitu? Saya enakku lah po. Kabeh dulurku, cocotku sak karepku. Gitu ya. Saya pakai assalamualaikum, Om Swastiastu sama saja. Itu kan cuma bahasa Arab. Aku wong Jawa, ya. Salam kebajikan cukup, salam rahayu GKB wong spiritual wong kejawen cukup. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, sami mawon. Jangan sampai bingung nomor perkara istilah cocot dunia. Kali ini adalah temukan dulu Tuhan di duniamu, di zamanmu, oleh dirimu sendiri, baru engkau berpeluang memungkinkan bisa ketemu Tuhan di akhirat. Sama halnya disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat kalau belum ketemu Tuhan di dunia. Juga tidak akan ketemu surga di akhirat kalau belum ketemu surga di dunia. Akhirat itu metafisik. Akhirat itu alam di atasnya dunia. Tapi seluruh akhirat dan tetek bengeknya kalau masuk ke dunia mesti pakai undang-undang dunia. Walaupun secara teori akhirat itu metafisik, tetapi kalau masuk ke alam dunia menjadi fisik. Semua yang abstrak kalau masuk ke alam kenyataan maka menjadi konkret. Maka kenapa rukun Islam adalah syahadat? Apa itu kalimat syahadat? Kamu bersaksi. Bersaksi akan wujud yang bisa kau lihat. Karena sifatnya Allah itu wujud. Maka hati-hati. Yang engkau tidak bisa ketemu syahadat akan Tuhanmu yang wujud, Allah yang wujud, engkau pun tidak mungkin berpeluang ketemu Allah di akhirat. Ya. Kenapa syahadat ditaruh di pertama? Karena ketemu Tuhan yang zahir, Allah yang wujud, itulah yang akan menghantarkanmu untuk belajar adaptasi mengenal Allah yang maha rahasia. Kalau istilahnya adalah sirnya, nah, seperti itu. Nah, padahal karena buntunya orang, beketeknya orang,
beledosnya akalnya orang yang tidak pernah bisa ketemu Allah yang wujud, maka sifat wujud Allah itu diartikan dengan semua ini wujud karena Allah itu ada, bukan itu goblok. Tentang wujud Allah ini ada alamat wujud yang bisa kau kiblati, menyembahmu ke arah situ, tapi bukan di situ. Menyembahmu adalah ada di baliknya wujud itu. Saya minum air di balik wujud gelas. Wujudnya air sama dengan gelas. Yang saya minum tujuannya adalah airnya, tapi lewat kenal dengan, berpegang dulu dengan gelasnya. Kalau kamu mau mencari yang batin, mencari yang metafisik, mesti temukan dulu fisiknya. Karena yang metafisik itu ada di baliknya yang fisik. Lihatan saya. Gak usah rame-rame di belakang ya. Ini ganggu frekuensi. Aku itu bukan ini. Aku itu bukan daging, otot, tulang, plus entutnya. Bukan itu. Aku adalah roh. Tapi mengenal rohku, aku harus lewat mengenal diriku. Awalnya diriku kan ini, seolah kan ini. Maka kalimat Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenali dirimu sendiri. Yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Loh, Tuhan ada di balik dirimu sendiri loh. Artinya ada lapisan rahasia di balik rahasia, atau rahasia yang berlapis-lapis. Dirimu di dimensi dunia adalah wujud. Loh. Kau pun diberi alat untuk membaca virtual dunia, yaitu panca indera. Alat pembaca gelombang sadarnya namanya akal. Alat pembaca virtualnya namanya panca indera. Maka engkau menjadi makhluk dunia jika mempunyai alat itu dan ditaruh di dimensi itu. Padahal engkau bukan itu sebetulnya. Maka kembalinya engkau adalah engkau mesti mengenal dirimu yang sesungguhnya, yang dirimu adalah roh. Sedangkan di baliknya roh, itu roh yang akan naik berlapis-lapis, ya. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit roh, atau lapis langit akhirat, atau lapis langit di atasnya alam duniamu. Maka roh itu berlapis. Dan ternyata ujungnya rohmu adalah maha roh atau Allahu subhanahu wa ta'ala. Ketika kau di dunia ada panca inderamu, 5 alamat indera, 5 alat indera. Maka engkau harus menyibak atau menyingkap rahasia apa yang dibalik yang terlihat, dibalik yang wujud. Maka jika Allah ada di balik alamat wujud saat syahadat, maka lanjutannya jika telah ketemu wujudnya Allah, maka engkau mesti menyingkap rahasianya di balik yang wujud. Di bawah alam dunia, ya, di bawah 100%, seluruh semesta akan menjadi apa yang terlihat dengan panca indera. Ya. Jika kau masih di bawah dimensi dunia, maka seluruhnya menjadi apa yang terlihat, tercium, raba, dengar dan rasakan. Jika kau masih di sini. Tapi jika kau telah di sini, ini hanya dengan praktek gelombang ultra loh ya. Hanya orang di baiat, hanya orang yang lewat tarekat, hanya orang yang ketemu alat, hanya orang yang telah di-upgrade di gelombang rohnya. Jika engkau gelombang ultra di sini, maka ini menjadi fisik, ini menjadi metafisik, atau dunia yang awalnya fisik menjadi metafisik. Terbalik, pelan-pelan ya. Jika awalnya kau di sini, ya, di bawahnya batas ambang, maka semesta atau dunia adalah virtual yang kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Atau
alam makrokosmos. Lihat, yang kau lihat berarti di depan toh. Yang kau dengar berarti bukan di dirimu toh. Yang kau cium berarti bukan di dirimu toh. Itu adalah alam makrokosmos. Tapi ya, jika engkau ketemu alat, kemudian teknik, jembatan, guru, izin, engkau bisa naik di atasnya gelombang 100% dunia, maka yang kenyataan adalah ini di sini. Ini menjadi metafisik. Maka semesta menjadi gelombang metafisik. Maka semesta raya akan menjadi mikrokosmos di dalam dirimu sendiri. Tinggian mana ketika kau di sini sama duniamu di sini? Tinggian mana engkau sama dunia? Tinggian gelombangmu. Maka dunia menjadi metafisik atau hanya berupa gelombang yang ada di dalam atau di bawah atau dalam genggaman atau dalam pengaruh, dalam kuasa gelombangmu. Bahasa Arabnya adalah a higher dimension command lower dimension. Bahasa Arab atau bahasa Madura. Ya. Maka selama kau ada di dimensi dunia, engkau nggak akan menang lawan dimensi akhirat. Engkau pun tidak akan menang lawan dunia. Engkau di bawah dunia, dia di bawahnya batas ambang ya 100%. Meskipun kau 99,999%, engkau masih di dalam genggaman dunia. Maka mau nggak mau, hei manusia goblok, kamu harus ketemu faktor yang bisa menaikkan dimensimu untuk bisa naik ke gelombang di atasnya dunia, yaitu lewat baiat. Yaitu kau mesti ditanamkan alat kapsul atau upgrade gelombang sehingga kau siap mati. Coba ya, kau di sini gelombangmu misalkan 3G, alamnya pun alam 3 dimensi, ini kias. Nah, mati itu pasti nggak? Pasti. Alam kubur itu pasti nggak? Pasti. Tapi jika engkau belum, alam kubur ada di atas dunia apa di bawah dunia? Di atas. Sementara kemampuanmu hanya kemampuan gelombang 3G, tapi pasti ketemu 4G toh berarti. Maka bagaimana jika engkau belum punya alat, belum siap untuk masuk ke gelombang 4G? Dedel duel ndasmu. Mau tahu picek kupingmu engko doblek ya, lambemu petot gak bisa ngomong ya, bisu. Sumum bukmum omyun fahum layar jiun fahum layar jiun, dan kau tidak bisa kembali ya. Engkau pasti ke sini. Lah kamu belum punya alat, belum punya SIM, belum punya izin untuk masuk ke sini. Bagaimana? Sementara kau pasti masuk ke sini. Kau menjadi penumpang gelap. Maka alat pembaca gelombangmu nggak sinkron dengan virtual di sekitarnya. Maka betul nggak? Matamu yang mestinya bisa membaca alam di sekitarmu, panca indera yang membaca gelombangnya terlihat, tidak sinkron. Telingamu, indera pendengarmu tidak sinkron. Cocotmu tidak sinkron. Maka betul dikiasan sebagai sumum bukmun umyun fahum la yarji'un fahum yasiru. Maka carilah ilmu agar kau siap-siap berangkat masuk ke alam kematian. Dan kau harus praktekkan akhirat itu sekarang, bukan nanti nunggu mati. Goblok. Gak mungkin ketemu. Kalau engkau ya di dunia begitu mati, rohmu kan gak bisa naik, belum punya alat. Maka kau akan tergantung di tengah-tengah. Tidak bisa naik ke langit, juga tidak diterima bumi. Maka kau akan melungker lagi di lingkaran karmamu, yaitu kelahiran lagi di dimensi alam kubur. Ternyata kubur berupa kenyataan, kata Nabi. Tapi kenyataannya belum tentu engkau sinkron dengan alam itu. Loh, gitu saja. Bisa jadi kau berlahir dalam keadaan binatang,
tanaman atau bendawi, ya. Bisa jadi juga dalam wujud alam jin, alam siluman dan sebagainya. Karena apa? Alammu nggak sinkron, tapi rasanya pasti sama lagi dengan rasa manusia, cuman nggak sinkron. Dari alam kenyataan, ngelihat orang mimpi kita tahu, oh dia cuman mimpi, ya Kak? Karena ini nyata. Saya tanya, saat mimpi, di alam mimpi, rasanya nyata nggak? Nyata. Ini nyata, ini juga nyata. Tapi tinggi mana kenyataannya? Tinggian ini gelombangnya. Maka kita tahu, walaupun dia rasa nyata di sana, tapi kita tahu, kau cuman bermimpi. Gelombangmu di bawah gelombang kenyataan yang ini. Demikian juga guys goblok, sobat goblok. Di alam ini, rasanya kau sebagai manusia, betul? Nah, alam kenyataan itu adalah alam yang akalmu jalan, panca indramu fungsi. Maka setiap kenyataan akan rasa sama dengan manusia, goblok. Guys goblok, lihat ya, ketika saya rasanya manusia di dimensi yang lebih tinggi melihat wujud lain, binatang, ya saya tanya, binatang itu di dimensi di martabat derajatnya di bawah manusia apa sama dengan manusia? Di bawah manusia, ya. Binatang ini ada di derajat makhluk atau alam di bawahnya manusia. Saya tanya, saya melihat binatang itu tidak berakal, betul nggak? Karena saya melihatnya dari dimensi ini, dari derajat manusia. Ngelihat dia, kau anjing, asu kon yo. Kau tidak berakal, ya. Ya tak? Teori kan gitu. Saya tanya, apakah si anjing di alamnya anjing, alamnya binatang, apakah dia merasa seperti anjing? Tidak. Dia pun berakal, dia pun berpanca indera. Lihat ya, dari dimensi yang lebih tinggi bisa ngelihat wujud ini, dia di bawah dimensi kita. Sama seperti saat kau sadar di alam nyata dunia, bisa tahu, kau tidur. Kenapa? Dia ada di bawah gelombang kenyataan alam sadarmu, yaitu si tidur. Tapi bagi dia sendiri, di alamnya sana, dia pun kenyataan. Dikejar anjing di alam mimpi, kamu lari gak? Lari. Mikirmu jalan gak itu? Mikirmu jalan. Entah itu mau bahasa Arabnya menek kelopo, Malaysia pasti bahasa Inggrisnya adalah manjat pohon kelapa, ataupun lari mencolot masuk ke air atau apa, itu bukti bahwa di alam mimpi, saat mimpi adalah kenyataan. Maka dikunci kesimpulannya, dimanapun alamnya, jika sinkron dengan alat pembaca gelombangnya, maka seluruh lapisan alam itu adalah menjadi kenyataan. Blok goblok. Kalau kamu punya alat masuk ke alam kubur dan masuk alam dimensi alam kubur, maka alam kubur menjadi kenyataan. Blok goblok. Kalau kamu punya alat masuk alam barzah dan masuk ke dimensi barzah, maka barzah pun menjadi kenyataan. Blok goblok. Maka yang membedakan hanyalah makom gelombang kesadaranmu. Kubur pun rasanya sama dengan dunia, barzah pun sama dengan dunia, tapi bagi yang punya alat, betul nggak? 3G di alam 3G sama dengan rasanya loh ya, 4G di alam 4G, sama juga dengan 5G di alam 5G, klop, sinkron. Maka kau akan sinergi, integrate dengan alam. Bayangkan jika engkau masih hanya di dimensi di alat membaca gelombang jaringan 3G, tapi pasti masuk ke alam 4G. Ya kelepek-kelepek we, picek motomu, dublek kupingmu, petot cangkemmu, cot. Ya. Itulah sumum bukmum umyun fahum la yarjun fahum yabsirun. Kira-kira, manusia goblok, goblokers dimanapun berada, sobat goblok, guys goblok,
Kamu mau belajar masuk akhirat itu nanti apa sekarang? Sekarang dong goblok. Kalau engkau mesti nanti ketemu di cemplung non laut, nanti ya. Kamu mestinya kau belajar sekarang apa nanti kalau sudah dicemplung? Sekarang dong, belajar renanglah sekarang supaya nanti kau bisa menyeberangi laut. Kau tahu siapa gurunya, pakai alat apa, tekniknya bagaimana. Sekarang goblok. Begitu kau kecemplung akhirat, kau nggak punya alat, nggak punya guru, nggak tahu tekniknya, nggak tahu apa-apa. Cek botomu, dublek kupingmu, bongko cocotmu, kapok ya. Makrifat kok kasar, iya apel apa? Makrifat kok ganti adab, iya apel apa? Ngono kok bingung. Aku gak butuh pengakuanmu, aku gak butuh kau hormati. Aku pun gak nyari murid, ya jangan salah. Tapi Mr. TM pasti dicari banyak orang, kenapa? Suaranya merdu berkelas, gitu. Ya Pak, bukan cocotnya ini bukan, tapi apa yang disampaikan adalah emas, permata, berlian yang tiada tara harganya, yaitu bisa mengilmiahkan agama secara eksak. Ilmu pasti. Makanya kata Nabi al-aslam ilmiun wa amaliyun. Nah ini sudah ilmiah. Maka telah ketemu variabelnya, katalisnya, gayanya, rumusnya, teorinya, hukumnya dan sebagainya. Tinggal doing. Jadi kamu prakteknya mudah. Nah gitu. Nah menuju Allah yang di akhirat harus kau cari Allahmu di sini yang zahir. Namanya saja zahir, betul nggak? Sifatnya saja wujud, betul nggak? Jadi sifat wujud itu bukan berarti pengakuan ada, bukan itu. Kalau ada, semuanya ada karena Allah. Kamu berani nggak nyembah ini? Nyembah ini, berani nggak? Itu kan syirik. Cocot nih kalau jadi kabeh Allah loh. Katanya semua itu Allah ada karena Allah. Ini pun Allah juga. Kamu berani nyembah ini? Bukan itu. Kau harus temukan jalan di antara yang 360 lingkaran yang berkali-kali ini, ada satu alamat gelombang, itu jalanmu itu. Maka engkau harus punya kiblat, engkau harus punya arah, engkau harus punya tujuan, engkau harus punya link, engkau harus punya channel, engkau harus punya wasilah untuk bisa adaptasi menuju mengenal Allah. Jika nggak tahu alamatnya, maka engkau akan tersasar. Yang berwujud, yang terlihat, yang terdengar, cium, raba dan rasakan, pasti ada namanya. Ada yang terlihat, maka orang kenal karena wujudnya. Batu, kayu, besi, burung dan sebagainya. Yang tercium, kentut, parfum dan sebagainya sudah tahu, walaupun nggak ada fisiknya. Kemudian yang terdengar, ini suaranya burung, ada suaranya monyet, ya terdengar. Demikian juga untuk Allah, engkau harus tahu alamatnya dulu. Di balik nama itu siapa? Loh, ternyata banyak umat di akhir zaman hanya tahu nama, goblok. Tahu nama tapi kalau nggak tahu sifatnya, kamu pasti sesat. Nah sifat Allah itu yang pertama adalah wujud. Maka ada wujudnya, carilah wujud itu. Makanya dalam urutan rukun Islam, syahadat ada di urutan pertama, yaitu engkau masih temukan wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah Muhammad SAW di zamanmu sendiri. Jadi bukan cerita, bukan katanya orang, bukan dalil, bukan Google, bukan buku, bukan kitab, bukan dongeng. Harus kau saksikan sendiri. Siapakah wujud Allah itu? Boleh, tanyalah kepada orang lain, caranya banyak, silakan. Tapi yang paling gampang, ya tanya saja sama Mr. TM yang menerangkan itu. Betul apa enggak? Jika ada orang yang menerjemahkan, mengilmiahkan, menerangkan itu, ya tanyalah sama orang itu. Yang menerangkan ini kok tanya kepada orang lain, itu berarti kamu ikut goblok.
Kalau engkau belum tahu wasilah itu apa, di mana wasilah, tanyalah kepada orang yang menerangkan wasilah secara ilmiah. Yang menerangkan ilmiahnya wasilah itu Mr. TM, kok tanya kepada yang lain, ya kesasar. Yang menerangkan wujudnya Allah itu Mr. TM, kok tanya yang lain, ya kesasar. Yang menerangkan Rasulullah zaman ini Mr. TM, kok tanya kepada orang lain, ya kesasar. Yang menerangkan teknik untuk membahas akhirat itu Mr. TM, kok tanya yang lain, ya kesasar. Yang menerangkan teknik Mi'raj adalah Mr. TM, tanya kalau yang lain, kesasar. Ini nggak sekedar pinter-pinter pengetahuan. Aku nggak pinter pun nggak apa-apa. Ya, Mr. TM ya dianggap goblok pun nggak apa-apa, dianggap nggak ngerti nggak apa, dianggap sesat, kafir, syirik pun nggak apa-apa, dianggap gendeng pun nggak apa-apa. Tapi aku yang ngalami sendiri. Ya, bodoh amat. Tapi suara saya yang saya terangkan, yang menggurita disebar kemana-mana medsos, itu yang dicari semua orang. Mana bisa kau menjawab man rabbuka man nabiyuka, sementara pertanyaan itu tidak di dunia, maka cocotmu nggak laku, akalmu nggak jalan. Ya, pertanyaan itu bukan di dunia, tapi di alam di atas dunia. Sementara kau tidak menguasai alam itu, nggak sinkron, buta, tuli, dublek, picek, mandek, mampet di alam sana, maka jangan harap kau bisa man rabbuka Allah bel. Itu logika akalmu, wong alam sudah beda. Man nabiyuka Muhammad bel, alamnya sudah beda kok. Ya, bukan lagi pakai badan kasarmu ini, dimensi bukan alam badan kasar. Maka seluruh pengetahuanmu yang belum praktek masuk ke alam akhirat, belum praktek masuk alam roh, belum praktek masuk ke gelombang ultra sadar, belum praktek masuk ke alam metafisika di atas alam akal, engkau cuma sebatas teori dunia. Hanya akalmu, ujungnya akalmu pasti mate. Ya sakarepmu, gak melot alim marifat karepmu, agak butuh kon. Lagian kalau belajar di sini, gak gratis, kudu ngemis, sujud kowe. Ayo, wani gak kowe sujud? Harga dirimu kudu mau buak ke, kapok gak ke? Cenut-cenut dasmu. Kowe sing duwe dhuwit ngarep nganggep dirimu kaya, dirimu pangkat jabatan. Kowe kudu ngemis sak kene ke. Agak butuh kon gak kuat ngalih mulih. Apa lapo? Sekalipun aku kau bilang sombong, biarin saja. Mau apa? Agak butuh pengakuan. Makanya gaya sombong supaya mentalmu drop. Oke, ayo ke. Kamu siap belajar kepada orang sombong? Ayo ke. Utakmu kan manik toh. Kau kira makrifat itu orangnya alim, sabar, kemudian tenang, kemudian menguasai teori dalil. Saya nggak pakai teori-teorian. Makrifat itu live dari sononya, berupa gelombang, gelombangnya nyambung. Tanpa ada ini ya. Lihat anak kecil bayi baru lahir, nggak ada ini. Tapi dia digerakkan oleh yang maha kuasa. Cocotnya pun adalah dari yang maha kuasa. Pandangannya pun pandangan yang maha kuasa. Bukanlah dia Muhammad yang melempar, memandang melangkahkan kakinya, tapi aku. Jika dia berkata-kata, akulah mulutnya. Jika dia berjalan, akulah kakinya. Manusianya, zahirnya masih di sini, zahir di dunia, tapi gelombangnya tebus sampai ke Allah Ta'ala beserta dengan Allah. Maka sangat penting mencari Allah yang zahir, Allah yang wujud. Yang wujudnya Allah adalah manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, rajanya manusia, malikin nas, ilahin nas, sesembahan manusia, wujudnya manusia. Tapi itu bukan Allah. Allah yang mewujud, Allah menghampiri lewat nurnya, dan nurnya ada yang membawa, yaitu utusan. Maka wujudnya nur itu sama dengan wadahnya. Wujudnya air itu akan sama dengan wadahnya. Yang nur itu tidak terlihat, ya, tidak bisa diinteraksi dengan panca inderamu.
Tapi ketika dia mewujud menjadi wadah sang pembawanya, maka dia menjadi terlihat, terdengar, tercium, dan kau rasakan. Contohnya presiden, nggak ada wujudnya, nggak ada yang bisa kau cium, kau bau, dengar dan rasakan. Tapi ketika presiden menempati manusia, maka wujudnya presiden akan serupa dengan manusianya. Betul? Guys yang pintar-pintar, salah. Guys yang goblok, goblokers, sobat goblok. Sing pinter cuma niki tok, apa-apa. Ya saenakku cocotku, aku sakarepku dhewe. Kon gak ngefan lho, gak paten ya. Aku jeneng-jenenge aku dhewe pinter dhewe apa-apa. Liyane goblok kabeh, Ya saenakku. Protes, sakarepmu protes sakarepmu, gak tak reken. Ya. Selama kau tidak ketemu Tuhan di dunia, kau tidak akan ketemu Tuhan di akhirat. Selama kau tidak pernah bereskan urusanmu sampai tembus sampai masuk surga, kau pun tidak akan pernah masuk surga di akhirat. Zong, tapi dibalik keyakinan dan kepercayaanmu. Begitu kau mati, baru luk. Karena tidak seperti yang kau bayangkan saat di dunia, emploken kono, Keyakinanmu kan kau sudah punya keyakinan. Kepercayaanmu kan kau sudah punya kepercayaan. Kau kira itu iman, kau kira itu Islam, kau kira itu ihsan. Durung blok-blok. Kau masih berserah diri. Kau masih sebatas inimu. Bahkan ibadah saja belum ada perintah. Ibadah itu bukan kepada semua orang, tapi bagi yang beriman. Karena Tuhannya nggak goblok. Ini Allah mutlak. Kau relatif ya, ini relatif. Mana mungkin relatif bisa menjaga mutlak? Gak mungkin, kecuali relatif beserta faktor mutlak baru memungkinkan melakukan adaptasi naik gelombang menuju yang maha mutlak. Makanya iman itu adalah unsur nur Allah yang dimasukkan, ditanamkan, dibaiatkan, bukan thinking, bukan believing. Wah gaya nih. Bukan anjing kucing, bukan itu, bukan ya. Jadi, sing mengartikan Allah itu wujud semua ada, maka kamu tahu nggak bedanya kipas angin sama kulkas? Nek gak tahu spesifiknya. Hanya nggur ada saja. Ini kau harus tahu spesifik wujud yang di situ ada gelombang Allah. Kalau kau samakan semua itu ada karena Allah, apa bedanya ini sama ini? Wong sama-sama ada. Ini ada, betul nggak? Tapi ini menjadi segelas air, ini menjadi lonceng cinta. Loh. Maka nggak hanya sekedar tahu bahwa Allah wujud itu ada semua itu karena Allah, bukan itu. Tapi kau harus tahu spesifik alamatnya Allah yang ada di balik nama yang kau sembah-sembah itu. Kau kan masih menyembah nama. Jika nggak tahu wujudnya, apa yang kau ingat dalam salatmu? Sekarang saya tanya, sobat goblok, kamu nggak pernah ketemu anakku, ya? Kemudian ada perintah dalam salatmu, kau harus ingat anaknya Mr. TM. Bisa nggak kamu? Jelas nggak bisa, goblok. Kamu nggak pernah ketemu. Jika kau mengingat suatu objek, pasti itu bukan objek anakku. Nggak pernah ketemu. Betul nggak? Maka syahadat itu harus ketemu dulu wujudnya, ya, wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah. Dari alam akhirat masuk ke dunia, maka memakai undang-undang dunia. Dari dunia masuk ke akhirat pun mesti pakai undang-undang akhirat. Blok. Semua yang masuk ke dunia jika diceritakan harus ada sesuai dengan serapan 5 panca indera. Kau lihat, cium, dengar, raba dan rasakan. Allah pun pasti akan pakai hukum ini. Malaikat pun ini, surga neraka pun ini kalau di dunia. Nah, tapi ini masih alam panca inderamu. Ini masih alam badan kasarmu. Badan kau adalah alam badan halus di alam halus. Maka engkau mesti setelah ketemu alamatnya, Tuhan yang zahir, Tuhan yang wujud,
maka engkau akan melakukan perjalanan adaptasi masuk ke dimensi akhirat, yaitu engkau mesti memakai undang-undang akhirat. Blok. Maka engkau mesti masuk ke dimensi metafisika ultra dan kau akan adaptasi mengenal Allah di ars. Duduk di pasar malam, cangkemmu anggar cerita, lambemu ngerti iki lho gak payu. Cuman pengetahuan akhirat yang saya sampaikan di sini ya sama halnya sebagai teori dunia. Tapi ada yang membantah, mengcounter, mengcover dan sebagainya dengan pandangan dunianya sama seolah-olah, tapi beda gelombang. Sedangkan engkau yang masih di dimensi dunia, terjebak dunia, nggak akan ngerti, nggak akan paham. Blok. Prakteknya bukan teori. Selama ilmumu hilang saat kau tidur, itu cuman ilmu akal. Akalmu nggak bisa nembus alam di atas dunia. Engkau mati, engkau lumpuh. Baru tidur saja hilang duniamu, hilang dirimu. Maka hanya yang qadim yang bisa kembali kepada yang maha qadim. Hanya ruh yang bisa kembali kepada yang maha ruh. Kutipkan sebagian ruhku, set, dan kau bersujudlah. Ditanami akal. Hei Adam, ayo tak ajari kene. Iki apa Adam? Ayo jawaban. Lonceng. Ya, lonceng. Ya ngene unine. Ting ting. Iki lonceng. Dam, ngene Dam. Aja ngelamun kene. Iki apa iki? Gelas. Ya, gelas ya becana. Becana ndising gelas, ndising lonceng. Iki dudu iki gelas, iki lonceng. Waktu itu mungkin ya ono blok Dam, ya toh? Waktu iku. Makane gimmicknya TM ya blok ya. Makane turun ke dunia diberi gelombang atau alat pembaca gelombang sadar namanya akal. Karena itulah alat untuk masuk ke dunia. Akal dan panca indera. Maka ya, piringan hitam dibaca oleh box piringan hitam, keluarlah lagu. Kaset dibaca tip, keluarlah lagu. CD dibaca CD player, keluar lagu. DVD dibaca DVD player, keluarlah lagu. Intinya apa? Antara alamnya dan alat pembaca gelombangnya itu klop, barulah menjadi kenyataan. Rasanya sama. Lagu yang keluar dari box piringan hitam, kaset, CD, CD player, DVD player, rasanya seolah-olah sama. Padahal beda gelombang. Demikian juga dunia dan seluruh alam-alam akhir yang berlapis, jika telah menguasai teknik mi'raj, teknik metafisika ultra, teknik naik gelombang, maka kenyataan pun akan kau rasakan sama halnya seperti kenyataan dunia. Hakul yakin adalah fakta, nyata, realita. Bukan khayalita, bukan domaita, bukan dongengita, bukan goblok muta. Goblok mutah. Jadi buktikan semua menjadi kenyataan. Kau alami sendiri. Mana bisa kau alami surga neraka kalau nggak tahu tekniknya? Goblok. Mana bisa kau ketemu Allah ya, ketemu Rasulullah kalau nggak tahu tekniknya, kalau nggak tahu jalannya? Goblok. Mana kau bisa masuk alam kubur jika nggak tahu tekniknya? Goblok. Waktu itu di alam yang lain. Nah kamu di sini. Kamu di sini ya. Kubur itu di sini loh. Mau cari di mana kuburmu? Blok. Maka kubur hanya cuma cerita. Barzah apalagi di sini. Kamu di sini, cari sini. Ada nggak ini barzah? Nggak ada. Blok. Oh kamu masih di sini. Oh barzah di sini. Kamu salah alamat ya. Demikian juga alam robbani, alam rohani, alam jabarut, malakut dan sebagainya. Itu nggak di sini. Blok. Ya, Allah pun ya aslinya nggak di sini, dia di sini di Malik Yaumiddin, tapi dia menjahir wujud di sini, wujudnya saja, tapi dimensinya di sini. Qurannya begitu di sini, tidak ber8 huruf, Quran qadim.
Tapi di sini menjadi wujud. Tapi jangan baca di sini, betul nggak? Membaca kau di sini, maka sesatlah kau. Sholat ya, Allah di sini, menyembahmu mesti di sini. Tapi kau menyembah di sini, neraka belah kamu. Tadi Quran ya, Quran yang tidak berlafal huruf, Quran di sini, tapi kau membaca di sini, kau disebut ahli kitab dan diancam di Bayyinah 6 menjadi neraka jahanam. Apa? Nah, ibadahmu ya kamu di sini ya, Allah di sini, di tengah-tengah ini ada akhirat. Maka logikanya kau harus menembus akhirat sekarang, blok-blok. Lihat ya. Kau di sini, di bawah sini ya. Allah di sini. Ya. Maka ada jarak antar alam dunia dan akhirat, betul enggak? Ada jarak antara jasmani dan rohani berlapis-lapis, betul enggak? Lah kalau ibadahmu enggak bisa nembus ke sini, sampai pada Allah enggak? Apa? Goblokmu takon apa? Blok? Goblok kok takok. Ikut saja, enggak usah banyak tanya ya. Makanya taklim ma'rifat itu ngeciwis niki, gak harus kau mengerti, gak harus kau pahami. Paham karepmu, gak paham karepmu. Cocok karepmu, gak cocok karepmu. Ngefan karepmu, gak ngefan karepmu. Saenak cocokku. Kalau kamu gak cocok, gak usah dilihat, pergi saja sana. Aku pun tak butuh kau di sini ya. Tapi pasti dicari banyak orang ini, bukan karena cocok yang indah merdu ini, bukan. Tapi karena materinya itu, yang belum diterangkan oleh orang lain, ya. Yo lek-lekan wae kok. Walaupun kopiahnya miring gini, mau apa? Walaupun nggak pakai baju zirah, baju apalah itu. Tapi kan yang didengarkan orang dicarikan ini. Nih, ya. No. Baru kau mahardika, merdeka, terbebas dari penjaramu, baru kau bisa ibadah. Baru kau bisa keluar dari duniamu, baru kau bisa naik mi'raj ke Allah Ta'ala. Ya, paham ya? Maka temukan dulu alamat Allah di dunia yang zahir, yang wujud, yang kau bisa syahadat menyaksikan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Iku bersaksi, bukan cuma nyocot. Aku bersaksi, tapi kalau nggak ada yang kasih saksikan, itu namanya cuma nyocot. Ya, syahadat itu harus ada kau saksikan. Siapa dia? Wujudnya Allah. Yang spesifik, jangan cuma wujudnya Allah ya ini semua wujud. Sembah niki, tembok wani gak kowe? Sembah niki, kalau kamu sama ratakan itu, maka tujuan adalah ada kiblat engkau menyembah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hadapkan wajahku kepada wajah Allah atau wajah yang menciptakan langit dan bumi, manusia yang membawa gelombangnya Allah Ta'ala, membawa nur al-nur. Demikian juga kalimat Nabi, besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah, gelombangnya berkekalan. Allah sama dengan orang itu sama dengan Allah. Loh, Nabi loh ini. Jika orang ini nggak sama dengan Allah, maka Nabi mengajarkan syirik, betul nggak? Jika belum bisa beserta dengan Allah, beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Loh, ini dan ini sama. Jika ini beda, jika ini manusia biasa, ini Allah. Loh, Nabi lo ngajar syirik kok. Kalau nggak bisa beserta dengan Allah, bisa kenal dengan manusia saja, itu syirik kalau nggak tahu ilmunya. Tapi karena ini gelombangnya telah ada beserta gelombang Allah Ta'ala bersambung, itulah Rasulullah yang zahir, itulah mursyid yang zahir, yang manusianya disebut sebagai waliyam mursyida Al-Kahfi 17. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri minkum. Bagi cocot-cocot yang tidak berakal, mengira itu adalah penguasa. Bukan blok-blok. Hubungannya apa? Habis Allah, Rasulullah kok camat loh. Bukan piye tuh? Habis Allah, Rasulullah kemudian lurah, goblok itu. Allah, Rasulullah, presiden, bukan penguasa iku, blok-blok. Iki lho digawe. Setelah Allah, Rasulullah dan
orang yang dikuasakan di antara kamu yaitu guru. Maka itulah guru rohani, guru batin, guru sejati, guru waliyah mursidah. Nah, urutannya Allah, Rasulullah, dan waliyah mursidah, yaitu orang yang dikuasakan di antara kamu yaitu guru. Nah, ada lagi ayat ya. Jadi Nabi Muhammad itu nyampaikan begitu ya, besar dengan Allah. Jika belum besar dengan ini, besar dengan manusia ini. Taatlah kepada Allah, Rasul, dan orang yang dikuasakan di antara kamu yaitu guru. Demikian juga ya. Allah namanya Zahir. Berarti wujud gak itu? Wujud. Sifatnya wujud. Ada wujudnya gak? Syahadat, menyaksikan. Ada disaksikan gak? Ada disaksikan. Syarat sholat yang tegak adalah mengingat Allah ya. Mengingat, ada diingat gak? Harus ada diingat. Kalau gak ada diingat, berarti apa? Allah yang ada di serapan panca indera, betul gak? Baru bisa diingat. Entah itu Allah yang berupa kentut, berupa rasa manis dan sebagainya. Harus ada sifat yang masuk di dalam alam panca inderamu. Sedang sifat Allah yang pertama itu wujud. Maka kau harus mengingat wujud. Yang kau ingat adalah wujudnya Allah. Loh, duduk ambune Allah, duduk, bukan baunya Allah, enggak. Bukan pula apa ya, rasanya Allah, bukan itu. Allah itu sifatnya adalah wujud. Maka pertama kau harus temukan yang terlihat oleh matamu, yang tidak bijak ya. Jadi Allah itu wujud. Maka syarat sholat mesti kau ingat wujudnya Allah ya. Di mana itu? Cocok apa enggak? Ini wajah itu, betul enggak? Mengingat wajah pencipta lain dari bumi. Wajah Allah itu ada wujudnya. Itu manusia wujudnya tok. Tapi manusia itu bukan Allah. Manusia bukan Rasulullah. Tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya manusia ini. Nomor handphone, ini bukan istriku, nomor HP ini. Tapi aku bisa menghubungi istriku lewat nomor ini. Betul? Istriku ada di balik nomor ini. Gelombangnya istriku ada di balik ini. Maka menghubungi istriku tinggal menghubungi nomor ini. Blok. Allah yang rahasia ada di baliknya Allah yang wujud ini. Maka menghubungi Allah yang di alam rahasia, di akhir mesti menghubungi Allah yang wujud ini. Temukan wujud Allah ini ya. Gak ketemu alamat wujudnya Allah itu, zong ibadahmu Siapa orang itu? Gak mungkin kita buka. Gak mungkin kita buka. Bodoh amat. Oh, kamu sesat kafir ini gak apa-apa kok. Bodoh amat. Kau masuk neraka? Gak masalah kok. Kau yang butuh nyari itu Mr. TM. Mr. TM, saya mau belajar berguru. Iya, tapi yang sopan. Gak boleh ngomong cocot, gak boleh ngomong kasar, gak boleh ngomong goblok ya. Harus jadi orang beradab. Bawa gula, bawa geras, harus gratis. Moh, ngaleng. Aku gak ada waktu untuk orang-orang yang berharap gratisan, yang gak mau korban. Bawa gula, kopi, mijeti tali marifat ya, Mr. TM. Harus mijeti gitu ya. Baru tak bisi. Allah yang zahir itu adalah, nah ngono. Jadi yang auratnya Allah tidak dibuka di publik men. Kan banyak mengira ini ilmu ma'rifat kok dibuka biar. Bukan itunya. Ada yang tidak bisa dibuka, tetap saya simpan. Ada yang minta videonya bayat, tidak bisa. Enak cocokmu saja, itu rahasia Allah. Ya. Jadi kau harus temukan Allah yang zahir, Allah yang wujud. Allah yang wujudnya adalah manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Utusan itu adalah seorang manusia di zamanmu sendiri. Jangan berharap khayal yang di zaman 1500 tahun yang lalu. Nggak mungkin ketemu. Dimensimu beda. Alamnya ini beda. Beda tahun sudah beda. Jangan karena melihat dengan kepercayaan, bukan itu. Melihatnya dengan matamu, mendengar dengan telingamu. Maka tadi ya ternyata semua tentang menerangkan Allah yang wujud, ada yang zahir di dunia ini. Jika Allah saja zahir di dunia ini karena ikut undang-undang dunia, tapi gelombangnya di sana tetap rahasia. Apalagi surga neraka, ya pasti di sini ya ada. Apalagi malaikat. Oh, Allah saja zahir. Betul enggak? Tapi kan gak ada yang menerangkan ini. Allah itu rahasia.
Laisa kamisli syai'un. Bukan itu. Dia tidak serupa dengan apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Maka jangan kau bayangkan. Dia tidak serupa. Nah, gitu ya. Lihat ya. Allah ya, sedikit ya. Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya. Dan nurnya ada yang membawa, yaitu manusia. Maka wujudnya Allah dilihat di sini adalah manusia. Ini sudah metafisik. Ini maha metafisik. Maka temukan dulu Allah yang wujud di dunia, yaitu manusia, yaitu utusan, yaitu Rasulullah, yaitu di akhir zaman disebut mursyid, yang zahirnya adalah wali manusia, yang disebut wali ya mursyida. Maka sobat goblok, guys goblok, goblokers, fans goblok, carilah Allah yang wujud, Allah yang manusia, yang dikuasakan di antara kamu, yaitu guru rohani, guru wali yang mursyida. Gak main-main, gak ketemu itu, gak ketemu wasilah, gak ketemu itu, gak tahu teknik mirat, gak ketemu itu, kamu gak mungkin bisa kembali. Agamamu zong. Agama adalah ma'rifat, bukan syariat, bukan hakikat, bukan pula tarekat. Tapi ma'rifat adalah bentukan dua gaya dari syariat dan hakikat. Maka ma'rifat itu biasa-biasa saja ya. Enggak harus pinter yang enggak, biasa saja. Enggak harus ketokane apa? Jubahan ngelewer, pakai udeng-udeng melungker-melungker, enggak perlu itu. Itu kan ma'rifatnya enggak yakin, enggak pede, ya apa enggak? Teori ya. Ma'rifat itu dengerin audien penonton, ma'rifat itu kenal yang maha mutlak beserta dengan maha mutlak, betul nggak? Saya tanya, mutlak itu bisa terbaca mata nggak? Unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Maka mutlak itu gak mungkin bisa terlihat, gak mungkin bisa ditahu orang relatif. Maka kalau ada ahli ma'rifat yang masih ketergantungan dengan surban panjang, dengan alimnya kata-kata assalamualaikum, berarti kamu ma'rifat gak pede. Orang gak mungkin tahu kok ngapain. Aku pakai kopi apa enggak itu gak mungkin juga ditahu orang ya. Gak ada bedanya pakai surban atau enggak pakai surban, ngomongnya halus atau enggak ada bedanya. Lihat ya, mutlak itu min x dimutlakan sama dengan plus x dimutlakan sama dengan x dimutlakan sama dengan x. Matematika sudah nggak ada positif negatif, sudah nggak ada hal haram, sudah nggak ada benar salah. Yang ada adalah engkau yang ada di gelombang mutlak, maka seluruhnya pun ikut mutlak. Engkau pun tidak tahu, karena engkau hadirnya mutlak adalah saat engkau nol yang ada di saluran mutlak. Maka la ilaha baru ada illallah. Baru ketika X per mutlak maka sama dengan nol. Hadirnya mutlak adalah hanya saat kau nol. Engkau ada, Tuhan gak ada. Engkau relatif maka mutlak gak ada. Ayo oke. Selama engkau ada isinya, Tuhan gak ada. Bullshit itu. Tuhan itu fiktif kalau kamu gak pernah bisa melepaskan seluruh subjektifmu, seluruh kerelatifanmu. Maka nggak main-main guys, harus mencari Tuhan yang wujud, Allah yang wujud, Allah yang zahir, Allah yang bisa kau ingat dalam sholatmu. Lah mana bisa ingat kalau cuma nama? Berarti kau masih menyembah nama. Yang diingat itu pasti ada interaksi dengan panca indera, betul nggak? Kau ingat kentut kenapa? Baunya, betul nggak? Kau ingat ini gelas, kenapa? Ada yang kau lihat wujudnya, betul nggak? Kau ingat suara burung, kenapa? Terdengar dari telingamu enggak? Lah kau ingat Allah. Sifat apa yang kau bisa kau cerna dengan panca inderamu, Maka setelah tahu namanya, harus tahu sifatnya. Loh, sifatnya wujud, maka harus tahu ketemu wujudnya. Betul nggak? Syahadat itu kesaksian wujud. Iya. Carilah pembawa wasilah di zamanmu sendiri. Isinya adalah sama dengan Rasulullah. Air yang berpindah-pindah wadah,
Dari gelas pindah botol, botol pindah mangkok, mangkok pindah cibuk pindah ke kendi. Akhirnya sama enggak? Itulah wujudnya di zaman sendiri. Tetap manusia, laqad ja'akum rasul, telah datang seorang utusan, berarti bukan seekor, bukan pula sebuah, betul enggak? Seorang manusia, tapi wujudnya berubah-berubah setiap zaman. Maka di akhir zaman tidak hanya menyebut satu orang manusia, karena wujudnya akan selalu berubah-berubah. Karena Quran telah sempurna, syariat sempurna, tarekat sempurna, hakikat sempurna, ma'rifat sempurna, roh telah sempurna, maka tidak ada lagi teori di atasnya itu. Maka kitab Quran telah khatam, telah tuntas, telah ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu al-aslamu ilmiun wa amaliyun, juga ya'lu wala yu'la alaih, sangat tinggi dan tidak melebihinya, berarti sempurna. Maka di atas sempurna, nggak ada di atasnya, maka nggak ada lagi syariat di atasnya Islam. Maka pakailah syariat Islam untuk menerjemahkan tentang akhir zaman ini, ya. Jadi Rasulullah zaman Nabi Muhammad, ya rupanya Nabi Muhammad, kemudian Rasulullahnya ya wujudnya Nabi Muhammad, Allahnya pun wujudnya Nabi Muhammad. Demikian juga di akhir zaman Allah pun menyerupai dengan wujudnya wali yang mursyida. Wali yang mursyida pun mursyid pun wujudnya sama dengan wali yang mursyida. Wujudnya Rasulullah pun sama dengan wali yang mursyida. Makanya nggak perlu diterangkan di zaman 1000 tahun setelah Islam ini wujudnya, nggak perlu, sudah general sama. Yaitu disebut sebagai wali yang mursyida. Di Al-Kahfi 17, falam tajidalahu waliya mursida. Oke? Gak main-main, cari dulu Tuhan yang zahir, Tuhan di duniamu, tapi dia bukan Tuhan. Aneh, wujudnya saja, mewujud di panca indera. Karena dunia pun fana, maka untuk membuktikan akhirat, kau harus membuktikan dunia ini tidak ada, dirimu pun tidak ada. Kau mesti lenyap, fana, baru bakok billah. Oke? Mudah-mudahan manfaat, guys goblok. Salam taklim ma'rifat. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah bagi seluruh umat beragama. Metodologi sudah ketemu, ya. Sudah diterangkan oleh Mr. TM yang baik hati, ramah, tidak sombong, kemudian pinter, ya. Selain dan jalan Rasulullah. Selama kau tidak terkenal Rasulullah, tidak terkenal Rasulullah, Allah pun tidak akan bisa kau jangkau. Ilahi anta mesti wal kawan lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يستوون